Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya bersama salah satu seorang guru swasta yaitu di SMP Trisula yang berada di Magelang, yaitu bersama Ibu Miftahul Jannah. Dan di belakang kamera sini ada teman saya yang bernama Mbak Kusuma Dewi. Oke. Di sini kami akan membahas mengenai keprofesionalan guru dan kode etik guru. Oke Ibu, yang pertama pertanyaan pertama. Yaitu pertanyaannya. Oke, yang pertama ya. Bagaimana pandangan Ibu mengenai keprofesionalan seorang guru dalam menjalankan kode etik? Yang namanya setiap guru itu kan harus menjalankan kode etik guru, karena kode etik itu kan seperti pedoman kita bekerja. Nah, kalau menurut saya sendiri di SMP Trisula ini yang paling diunggulkan itu kode etik yang pertama itu tentang mendidik anak-anak agar anak-anak itu berkemampuan yang hebat. Jadi kita sebagai guru itu harus mendidik anak-anak benar dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Jadi yang namanya seorang guru itu kan harus menjunjung tinggi kode etik guru, karena kode etik itu adalah pedoman kita bekerja. Nah, di SMP Trisula itu yang paling dijunjung tinggi kode etik yang pertama adalah dalam mendidik siswa-siswa atau peserta didik agar memiliki kualitas yang bagus, yang hebat. Jadi kita harus mendidik dengan sepenuh hati, dengan ikhlas agar anak-anak itu menjadi seorang yang berilmu, yang berwawasan luas dan berwawasan global. Itu sudah menyangkut banyak banget ya Mbak? Iya. Oke, yang kedua, kode etik yang kedua itu tentang membangun hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat sekitar. Karena memang SMP Trisula itu kan letaknya sangat strategis sekali karena berada di lingkungan warga masyarakat sekitar. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik, memiliki hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Contohnya pas setiap hari Lebaran itu guru-guru SMP Trisula itu berkunjung bersilaturahmi bersama-sama keluarga sekitar. Itu untuk dalam rangka mendekatkan hubungan yang harmonis seperti itu. Oke, yang ketiga yaitu menjalin hubungan yang baik antara semua warga sekolah dengan orang tua wali murid. Di sini khususnya adalah guru-guru. Jadi di SMP Trisula itu kan namanya sekolah swasta kan berbeda dengan sekolah negeri. Jadi hubungan antara guru dengan orang tua murid itu akan lebih dekat. Apalagi di SMP Trisula itu yang notabene-nya separuh peserta didiknya berasal dari pondok Najwa di sini. Jadi kan orang tua yang ada di pondok itu kan mesti setiap hari bertanya, Ibu bagaimana kondisi anak saya, Ibu perkembangannya anak saya bagaimana, seperti itu. Jadi hubungan yang baik antara orang tua dan guru itu sangat kita junjung tinggi dalam rangka itu untuk untuk menambah keharmonisan dan juga untuk mengetahui perkembangan kegiatan anak-anak di sekolah dan juga untuk mengetahui perkembangan anak-anak selama di sekolah. Karena kan orang tua anak-anak yang ada di pondok kan tidak setiap hari 24 jam memantau. Jadi hanya bisa bertanya dengan gurunya atau dengan pengurus pondoknya, sehingga hubungan yang harmonis itu sangat kita jaga. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menambah keprofesian seorang guru, di sini kami juga mengikuti beberapa organisasi yang ada dan diselenggarakan di Suprayan 1 Salam di sini. Dan kami seluruh Bapak Ibu guru para mata pelajaran itu semua mengikuti kegiatan MGMP. Dan MGMP itu untuk apa? Yang pasti untuk menambah kualitas kita sebagai guru, untuk mempelajari bagaimana peserta didik itu, untuk mempelajari bagaimana membuat administrasi pembelajaran dan sebagainya. Itu lagi Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu terkait kebijakan pengadaan guru di Indonesia, khususnya adanya ASN dan P3K, dan kebijakan terkait guru honorer? Saya sangat mendukung sekali program pemerintah tentang pengangkatan P3K. Itu kan karena banyak sekali guru-guru honorer yang sudah sepuh, yang sudah berjuang sekian puluh tahun, yang akhirnya bisa merasakan tunjangan yang dirasakan oleh ASN juga. Begitu. Tapi fenomena yang terjadi di lapangan itu guru yang sudah mengajar lama di swasta, akhirnya mereka berubah haluan, yang tadinya ngajar di swasta sudah sertifikasi, akhirnya ingin lebih, yaitu mendaftar P3K yang akhirnya akan dipindah tugaskan ke sekolah negeri. Dan apa permasalahan yang terjadi? Sekolah swasta akan kekurangan guru. Itu yang sangat saya sayangkan. Tapi mau bagaimana lagi ya Mbak ya, namanya juga ingin menambah kualitas seorang guru ya. Jadi
Mungkin seperti itu saja. Dan mungkin ini nanti akan pemerintah sudah lama-lama akan memberikan solusi pastinya Ibu. Kita tunggu ya solusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Dewi dari Prodi Pendidikan Matematika. Berikut pertanyaan wawancaranya, yaitu seperti yang pernah kita ketahui bahwa pada pandemi COVID-19 kita mengadakan pembelajarannya kan secara online ya Bu. Iya. Nah, lalu ada nggak sih suka dukanya pada saat pandemi itu? Sangat banyak sekali Mbak. Ini mau sukanya dulu apa dukanya dulu? Dukanya Ibu. Kayaknya banyak dukanya dan sukanya ini. Iya memang kami di SMP Negeri Sulawesi itu pas awal terjadi COVID-19 itu kan pertamanya dari Dinas Pendidikan kan memberikan surat edaran bahwa akan diliburkan selama 2 minggu pertama. Itu kami sudah bingung bagaimana cara pembelajarannya. Akhirnya kami pertamanya itu dengan membuat WhatsApp group. Jadi kami mengumpulkan anak-anak dulu di WhatsApp group karena nanti untuk pembelajaran daring kita bisa pantau lewat WhatsApp group gitu. Tapi permasalahan yang terjadi di lapangan itu karena yang anak-anak sekolah di SMP Negeri Sulawesi itu kan tidak semua orang tuanya dengan kondisi ekonomi yang bagus. Jadi banyak anak itu yang tidak mempunyai handphone untuk sarana pembelajaran daring. Tapi mau bagaimana lagi ya Mbak ya? Jadi kami dari guru itu menyarankan agar anak yang tidak mempunyai handphone itu bisa nebeng ke temennya. Jadi pas pelajaran itu bisa jadi satu sama temennya ke rumahnya. Ya walaupun dulu itu tidak diperbolehkan kemana-mana, tapi kan yang namanya orang desa ya Mbak, maksudnya nggak keluar-keluar, jadi kan nggak terkontaminasi gitu. Jadi sarannya seperti itu. Tapi itu juga COVID-nya akhirnya diterapkan PPKM. Dan akhirnya COVID berjalan selama 2 tahun dan kita semakin bingung caranya bagaimana. Nah akhirnya itu kan hanya berlangsung dengan WhatsApp group saja yang akhirnya kita share tugas di situ, absen di situ, yang lama-lama anak bosan. Karena mesti anak-anak sudah bisa menebak-nebak. Jadi anak-anak itu sudah bisa menebak nanti pelajarannya ibu ini pasti hanya nulis absen, dikasih tugas sudah. Nanti pengumpulannya difoto di grup seperti itu Mbak. Akhirnya itu saya akan mengikuti kayak pelatihan Google seperti itu. Jadi cara penggunaan Google yang difasilitasi oleh Kemendikbud nanti bagaimana cara memaksimalkan. Akhirnya saya itu memberikan tugas kepada anak-anak untuk mendownload yang namanya aplikasi Google Meet. Karena menurut saya itu aplikasi Google Meet dengan Zoom itu lebih kecil Google Meet dan juga aplikasi Google Classroom dan semua anak harus mempunyai email gitu kan. Nah, tapi di situ permasalahan baru mulai. Banyak anak yang pertama tidak punya handphone, yang kedua memori handphonenya yang tidak cukup. Iya, ini harus gimana lagi ya Mbak? Pokoknya itulah permasalahan di sekolah kami. Tapi itu tetap saya lanjutkan walaupun nanti ada anak yang sama temennya gitu. Jadi nanti tugasnya nebeng ke handphone temennya kayak gitu. Dan itu berlangsung sudah lumayan lama sampai diperbolehkan anak-anak itu masuk tapi selang-seling. Jadi anak kan ada pas akhir-akhir COVID mau berakhir itu kan boleh masuk sekolah dengan syarat satu kelas cuma 10 orang dan ada jaraknya misalnya itu Mbak. Terus nanti pembelajarannya hanya 1 jamnya sekian menit, terus nanti berangkatnya diselang-seling, bisa hari Senin kelas ini, hari Selasa kelas ini seperti itu. Tapi kami sebagai guru di sini juga harus tetap semangat walaupun keadaan anaknya yang mungkin bukan keadaannya, keadaan apa ya Mbak ya? Memang keadaan yang kurang mendukung. Lalu terkait dengan keaktifan siswanya, waktu daring itu juga berpengaruh tidak? Sangat berpengaruh Mbak. Jadi di keaktifan itu misal kalau kita bertatap langsung kepada anak-anak kan kita bisa menyapa, nanti anak langsung merespon, nanti terus anak langsung ketawa dan sebagainya. Kalau di WA kan tidak apa ya Mbak, maksudnya responnya anak-anak kan cuma dengan ketikan, jadi kita tidak tahu bagaimana anak di rumah gitu kan. Terus pas Google Meet juga kita suruh open cam dan ternyata banyak anak yang nyambil tiduran, jadi enak banget kita pelajarannya di sekolah sambil tiduran seperti itu. Jadi ya, tapi ya keadaannya seperti itu. Kembali lagi ke keadaan. Lalu kan kita udah bahas dukanya ya Bu. Sekarang sukanya apa sih? Sukanya apa ya Mbak ya? Sukanya ngajar dari rumah. kita tidak usah pergi ke sekolah. Kita bisa ngajar dari rumah. Tapi kalau menurut saya tuh nggak ada sukanya deh Mbak. Lebih banyak dukanya. Iya nggak setuju nggak dengan ini ya. Yang
yang COVID-19 itu pokoknya banyak dukanya. Itu apalagi di sistem pendidikan di sekolah gitu. Pokoknya cobaan banget, cobaan terberat. Bukan hanya di ekonomi saja, tapi di pendidikan di sekolah kami sendiri. Terkait sosialisasi antara Iya. interaksi guru dengan Iya. murid juga Betul. berpengaruh. Setelah COVID-19 itu kan anak-anak mulai masuk walaupun ganti-gantian. Nah, di situ baru terlihat permasalahan sesungguhnya. Jadi anak-anak itu kayak nggak nyapa temennya sama gurunya yang sebelum COVID. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Itu nggak ada, Mbak. Jadi kayak sosialnya itu hilang. Karena selama 2 tahun tidak pernah ketemu dengan teman-temannya. Jadi kita harus kembali menata ulang, kayak kita ngajarnya dari nol, mulai dari nol lagi. Jadi biar anak-anak itu kembali seperti dulu sebelum COVID-19 berlangsung. Itu yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya, oke, menurut Ibu apakah di sekolahan ini kode etiknya itu sudah sesuai? Menurut saya itu yang namanya seorang guru, jadi harus bagaimanapun keadaannya dan bagaimanapun apapun itu, namanya kode etik guru itu harus kita jalankan. Karena itu adalah pedoman kita dalam bekerja sebagai guru. Menurut saya di sini Bapak Ibu guru itu sudah berusaha sebaik mungkin agar semua kode etik yang ditetapkan itu kita jalankan. Tapi kan terkadang tidak semua kode etik itu bisa kita jalankan beriringan. Jadi ada kala waktunya, pokoknya kita sesuaikan aja dengan keadaan kita setiap harinya. Kalau misal pas kita waktunya untuk berhubungan dengan warga sekitar, itu kita terapkan. Terus setiap hari kita harus berkomunikasi dengan orang tua, itu kita terapkan. Waktunya kita untuk mengembangkan profesi kita terapkan. Jadi kita harus bisa maksudnya membagi waktunya. Maksudnya kita harus tetap bisa menjalankan, tapi kita bagi waktunya pada saat yang diberikan. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Di sini bukan pertanyaan ya, lebih tepatnya kami meminta sedikit motivasi atau pesan-pesan dari Ibu untuk calon-calon guru yang akan datang agar mereka lebih terinspirasi untuk menjadi calon guru. Oke. Yang pertama, kalian harus tetap semangat. Yang namanya guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun banyak yang bilang guru itu tanpa tanda jasa, betul? Betul. Apalagi yang guru honorer, betul? Betul. Yang namanya guru honorer itu mesti cobaannya sangat berat. Kita harus bisa profesional dalam pekerjaan. Mungkin ada yang mengajar lebih dari 24 jam dalam satu minggunya, tapi dengan honor yang itu tidak usah kita sebutkan. Tapi kita harus tetap profesional, kita harus tetap semangat. Tapi dibalik itu semua, dibalik tertawanya anak-anak, dibalik semangatnya anak-anak itu akan lebih kayak menambah charger kita gitu loh Mbak. Jadi kalian harus tetap semangat, kalian baru akan memulai perjuangan. Besok perjuangan yang sebenarnya setelah kalian menyelesaikan skripsinya. Kalian bisa merasakan bagaimana menjadi guru pada saat PPL 2, ya kan? PPL 1 untuk belajar, PPL 2 kalian praktekkan di sekolah, harus tetap semangat. Semuanya itu akan mengalir seperti air. Kalian baru mengetahui ilmu-ilmunya bagaimana menjadi seorang guru, besok langsung dipraktek. Semangat untuk calon-calon guru yang ada di seluruh Indonesia, semuanya harus semangat. Menjadi guru itu asik, fix no debat, kayak gitu aja. Pokoknya sarannya buat calon guru se-Indonesia. Baik, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.